rambutnya cenderung lurus tapi helaiannya itu tipis. Jadi, hey, percaya atau tidak, model rambut ini akan cocok di semua jenis rambut, semua bentuk kepala. Nah, makanya simak ya cara gua potongnya. Oke, let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus percaya. Oke, apa kabarmu? Baik-baik aja ya. Jaga kesehatanmu di bulan suci Ramadan ini. Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Oke, jadi model rambut yang akan gue buat ini namanya side part. Nah, side part ini akan cocok di semua jenis atau karakter rambut. Kenapa kayak gitu? Ya iya, karena ini bisa gue sebut adalah model dasar basic banget buat kalian atau buat lo yang nyukur dengan model ini. Ini bisa cocok di semua jenis rambut, mau lurus, keriting, gelombang, ikal, kribo bahkan. Karena gue pernah coba di jenis rambut kribo dan apapun, yang penting yang penting ada rambutnya ya, yang penting ada rambutnya, nggak botak, bisa disisir. Nah, ini gaya rambut yang hampir di semua jenis rambut cocok, di semua bentuk kepala masuk. Oke, ya mendingan gue jelasin aja ya kayak gimana cara gue potongnya. Jadi ya, model rambut yang akan gue buat adalah side part atau sisir ke samping, belah samping, sisir ke pinggir, atau apapun itu kalian sebut. Bisa pakai garis belahan atau enggak, bisa pakai line atau garis naturalnya aja atau enggak. Sampingnya bisa tipis abis atau enggak, atau sesuai dengan selera kalian. Kalau lo suka tipis buat abis, kalau enggak suka tipis buat taper atau trim sekalipun. Yang pasti nama nama gaya rambutnya adalah side part atau sisir ke samping. Oke? Ya mendingan gue ceritain aja kayak gimana cara gue potongnya. Jadi pertama tadi gue udah buat baseline pakai guard nomor 2. Nah, baseline ini adalah garis dasar di mana di situ adalah area di mana gue akan buat gradasi, teman-teman. Nah, kebetulan kali ini gue buat low fade, low banget. Kalian bisa perhatikan baseline pakai guard nomor 2, terus guideline pakai 0. Jadi garis yang di bawah itu pakai 0, low banget. Bahkan sampai nggak connecting guideline-nya atau garis pandunya. Terus berikutnya pakai guard nomor 1 sebagai middle line atau garis tengah. Setelah pakai guard nomor 1 langsung gue ilangin middle line-nya. Pokoknya kayak biasanya deh gue buat a fade. Makanya ini gue nggak mau terlalu detail jelasin kayak gimana gue potong fade-nya samping dan belakangnya, karena gue udah jelasin di video gue sebelumnya. Nah, makanya buat teman-teman yang baru gabung nih, kalian mesti cek video sebelumnya kalau pengen tahu langkah-langkah gue motong fade. Jadi bagian samping dan belakangnya gue buat fade ya, tapi gue nggak terlalu jelasin detailnya kayak gimana langkah-langkah gue buat fade. Gue lebih pengen ceritain, iya, gaya rambut ini bisa cocok di semua gaya rambut. Karena gaya rambut, jenis rambut, karakter rambut, bentuk kepala. Kebetulan customer gue kali ini jenis rambutnya yang dia akan gelombang kalau panjang, jadi medium lah ya. Karena rambutnya cenderung lurus tapi helaiannya itu tipis. Jadi kalau panjang akan gelombang, tapi kalau pendek dia akan lurus. Kayak gitu. Terus sudah mulai cenderung tipis volumenya di bagian atasnya, dan rambut bagian samping dan belakangnya sudah tebal. Makanya ya gue lebih sarankan ke customer gue fade, karena supaya lebih awet potongannya, biar dia nggak bolak-balik lagi ke barbershop atau cukur sama gue. Jadi ya akan terkesan lebih rapi kalau gue buat fade samping dan belakangnya. Nah, fade kali ini menyesuaikan bentuk kepalanya, teman-teman. Jadi bentuk kepalanya itu di bagian samping sedikit ada tonjolan, gronjal-gronjal mungkin disebutnya ya. Jadi sedikit ada tonjolan, jadi gue harus menyesuaikan itu. Mungkin nanti jadinya di bagian tampak sampingnya
enggak terlalu halus, ada sedikit tonjolan karena itu menyesuaikan bentuk kepalanya ya. Tapi kalau tampak depannya akan tampak flat teman-teman. Jadi flat tampak depannya. Maksud gak sih apa yang gue maksud? Mudah-mudahan maksud ya. Jadi kalau ngaca di tampak depannya itu flat teman-teman. Bagian sampingnya ya. Karena itu nyesuaiin bentuk kepalanya yang ada tonjolan di area atas telinganya teman-teman. Kalau kalian bisa perhatikan di atas telinganya situ ada tonjolan. Nah di situ fitnya gua kali ini gua buat untuk menyesuaikan tonjolan tersebut. Gimana caranya supaya nggak terlalu nampak tonjolannya? Ya udah, fitnya gua buat low fade kali ini. Yang pasti tipis bagian samping dan belakang. Ya, kenapa sih side part ini bisa cocok di semua jenis rambut atau karakter rambut atau bentuk kepala? Ya, karena bisa dibilang side part ini adalah gaya rambut dasar banget, basic. Jadi mungkin semua orang pernah ngalamin gaya rambut ini disisir ke samping. Karena sisiran atau gaya rambut ini betul-betul ngikutin alur rambutnya ya. Jadi gaya rambutnya ngikutin alur rambut. Nah, alur rambut itu dari mana sih? Dari user-user atau unyeng-unyeng. Nah, kemana arah rambut atau alur rambut tersebut? Ya udah, sisirannya ngikutin alur tersebut. Makanya kalau arah rambut atau alurnya ke kanan ya udah sisir side partnya ke kanan. Tapi sebaliknya kalau alur rambutnya ke kiri ya udah nyisirnya ke arah kiri. Tinggal disesuaikan aja dengan seleramu. Lo mau sepanjang apa bagian atasnya atau lo mau setipis apa bagian samping dan belakangnya. Bisa di mix, disesuaikan aja. Yang pasti tatanan rambutnya belah pinggir atau side part. Nah jadi gaya rambut ini bisa cocok di semua jenis rambut atau karakter rambut. Karena gue udah hampir semua jenis rambut gue cobain dengan gaya rambut ini. Dan gue bisa berkesimpulan bahwa side part ini bisa cocok di semua jenis rambut atau karakter rambut. Oke? Dari yang mulai lurus, tipis, dari yang mulai gelombang, dari yang mulai ikal, dari yang mulai kribo bahkan atau yang tebel, kaku dan sebagainya itu gue udah cobain side part atau gaya rambut ini ke semua jenis rambut. Jadi bisa dibilang gaya rambut ini gaya rambut aman ya. Jadi dapat rapinya juga, dapat gayanya juga, atau ya pokoknya potongan aman lah ya. Untuk semua jenis rambut, tinggal nyesuaiin aja dengan selera. Lo pengen sepanjang apa, lo pengen sependek apa, setipis apa, atau setebal apa. Oke, yang pasti sisirannya atau gaya rambutnya arah nyisirnya itu ke samping, makanya disebut side part. Anjay, ada bahasa Inggrisnya ya, side part, belah samping, sisir ke samping, atau ya seperti itulah. Oke. Jadi kayak gitu ya. Sepakat nggak kalian kalau gaya rambut ini bisa cocok di semua jenis rambut asal ada rambutnya ya. Jangan ntar lo bilang rambut gua kok nggak cocok, ternyata rambut lo botak kerontongan. Ya iyalah, asal rambut lo bisa disisir yaitu akan cocok dengan gaya rambut ini. Tinggal disesuaikan aja panjang, pendek, tebal, tipisnya ya. Oke, thank you banget teman-teman udah nyimak video gue ini sampai di sini. Nah, gue salut banget buat teman-teman yang masih support gue dan menyimak selalu video gue. Thank you ya udah support channel gue sampai di sini. Nah, nih buat teman-teman yang baru gabung nih, terima kasih banyak sudah mampir di channel gue atau di video kali ini. Gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Yalah, gak usah diingetin, ya pasti paham lah kayak gimana untuk mendukung channel gue ini supaya semakin berkembang. Oke, motongnya udah selesai teman-teman. Pokoknya motongnya simple, yang penting samping belakangnya gue buat tipis, bagian atasnya tinggal nyesuaiin aja. Yang pasti nggak overlap ya. Jadi gue tadi motongnya pas gue motong rambut bagian atas, gue sisir ke sisi kiri semua, gue potong, terus gue balas ke sisi kanan semua, gue potong. Jadi nggak overlap, artinya nggak gantung rambut bagian atasnya ke samping. Jadi ya makanya gue bilang ini adalah model rambut yang aman dan ya bisa gue bilang cocok di semua jenis dan karakter rambut. Oke.
Rambutnya udah gue potong, jenggotnya juga udah gue rapiin. Yang pasti akan lebih tampak fresh customer gue kali ini. Dan tinggal di tahap styling kali ini. Stylingnya juga gampang banget lah. Ya udah sih, tinggal dikeringin, terus ngikutin alur rambutnya. Udah gitu aja. Tinggal diaplikasikan. Bisa pakai pomade, bisa pakai clay, bisa pakai hair powder atau apapun. Yang pasti nyisirnya ke samping, side part. Nah, kebetulan kali ini gue pakai produknya clay, teman-teman. Kenapa sih clay? Ya, clay itu karakternya matte, tampaknya itu natural, nggak basah atau nggak shine kayak pomade. Tapi bukan berarti ini lebih bagus dari pomade ya. Produk rambut itu punya karakter sendiri-sendiri. Itu tinggal sesuaiin sama selera dan kebutuhan kalian. Oke, thank you. Kayak gitu tadi gua cara potongnya. Makasih banyak udah menyimak video gua. Gua Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gua yang salah dan tidak berkenan. Dan kalau memang nggak paham, tulisin aja pertanyaan kalian, komentar, saran, kritik. Iya. Tapi kalau mau kritik jangan pakai bahasa negatif ya. Biasanya kalau bahasa negatif itu nggak ada notifikasinya karena ya kena filter di komentarnya. Oke, thank you dan bye.